Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku jerawatan parah selama kurang lebih 4 tahun kurang dari 2018 akhir sampai 2021 awal. Nah, jadi aku mau sharing ke kalian tentang penyebab jerawat aku dan cara ngatasin jerawat tersebut. Aku mau cerita singkat dulu ke kalian. Awal mula aku jerawatan itu tahun 2018 akhir, dimana jerawatnya itu numpuk banget di jidat aku, datangnya keroyokan, dia berkerumun di jidat aku. Nah, tipe jerawatnya itu yang besar-besar dan warnanya tuh merah. Tapi kebanyakan itu di jidat, di pipit juga ada, cuman hanya beberapa, tapi numpuknya itu di jidat kayak video foto yang satu ini. Atau yang ini juga yang ini. Pokoknya itu beberapa foto ketika aku lagi jerawatan parah. Nah, pada saat itu aku ketika tahun kedua aku jerawatan parah, di situ aku mulai capek dan pada akhirnya aku baru cari tahu penyebab jerawat yang aku alamin itu apa. Dan langsung aja ke penyebabnya. Nah, perubahan jenis kulit itu maksudnya dulu itu aku jenis kulitnya normal to dry, di bagian T-zone itu normal dan pipi aku itu kering banget sampai ngelupas. Nah, dulu aku ngatasinnya pakai skincare yang memang untuk melembabkan dan itu pun direkomendasi sama mbak-mbak sales karena mungkin dia ngelihat muka aku yang ngelupas. Nah, dari situ aku nggak pernah ganti-ganti lagi. Dulu aku pakai aloe vera gelnya Wardah sama Hada Labo dulu. Itu emang bikin muka aku jadi terhidrasi, jadi lembab. Nah, dari situ aku nggak pernah ganti-ganti lagi karena emang udah cocok. Sampai pada akhirnya ternyata sekarang itu muka aku tipenya yang berminyak banget, berminyak dan berjerawat. Apalagi di bagian T-zone itu benar-benar minyak, hilang minyak banget. Dari kurang minum ini pokoknya aku ngerasa ke badan aku tuh nggak enak dan ternyata berpengaruh juga ke kulit wajah aku. Makanan pedas di sini sebenarnya adalah pemicu pencernaan aku menjadi sangat lemah. Jadi aku itu udah beberapa kali sakit kayak tipes dan sakit pencernaan dan lain-lain yang ngebuat pokoknya pencernaan aku itu sangat-sangat lemah. Jadi ketika aku makan makanan pedas, meskipun kata orang lain bahkan kata teman-temanku tuh makanan yang aku makan tuh nggak pedas, tapi menurut aku agak pedas dan itu tuh langsung bereaksi ke pencernaan aku. Ketika pencernaan akunya lemah, jelek, itu sangat berpengaruh ke muka aku, jadilah jerawat yang besar-besar. Awal aku jerawat itu aku baru masuk kuliah. Nah, kayaknya ada salah satu matkul yang bikin aku stres pokoknya pada saat itu sampai akhirnya bikin jerawatan juga. Aku juga dulu sempat pakai sunscreen dari drugstore yang bikin muka aku itu benar-benar berminyak parah dan jerawatnya itu terus-terusan keluar. Nah, kalau sebelum haid dan ketika mau beres haid itu aku pasti jerawatan, tapi nggak yang keroyokan kalau dulu tuh. Nah, ketika aku jerawatan parah itu, aku ketika haid ini malah jerawatnya tuh datangnya tuh istighfarin gitu, banyak banget. Dan karena kondisi kulit aku yang berubah, aku belum menemukan skincare yang cocok dan aku belum mengerti tentang skincare, guys. Jadi solusi pertama dari penyebab jerawat aku yang aku perubahan jenis kulit adalah mencari skincare yang cocok. Tapi pada saat itu salahnya aku adalah aku tuh nggak terlalu tahu tentang skincare. Jadi ada orang yang merekomendasikan A, B, C itu aku pasti beli. Terus ada salah seorang teman aku yang merekomendasikan salah satu obat di apotek. Aku nggak tahu ternyata itu obat keras. Aku beli dan aku pakai dan memang kempes, jerawatnya tuh bener-bener kempes. Aku pakai malamnya, besoknya tuh emang kempes, tapi muka aku tuh kusam banget dan setiap aku notolin itu jadi obat total jerawat tuh
dia bakal ngelupas. Jadi muka aku tuh malah jadi kering dan kusam banget. Pokoknya mah parah welahnya. Nah, ternyata obat itu bisa dibeli, harusnya sih pakai resep dokter. Nah, karena waktu itu aku gonta-ganti skincare dan nggak ada satupun yang mempan di muka aku, jadi malah tambah parah jerawatnya. Dan emang kalau misalnya aku pakai total jerawat tuh emang kempes, tapi dia memicu yang lainnya tumbuh gitu. Jadi mati satu tumbuh 1000 gitulah. Akhirnya 2 tahunan jerawat aku baru cari tahu, aku benar-benar menggali tentang skincare. Terus cara aku cari tahu tentang skincare yang kira-kira cocok di aku, yang pertama aku selalu lihat beauty vlogger atau acne fighter yang memang kulit wajahnya itu hampir sama kayak aku, berjerawat di kebanyakan di jidat, terus kayak jerawatnya besar-besar kayak gitu. Aku selalu cari tahu itu, dan aku cari tahu skincare yang mereka pakai tuh yang kayak gimana. Dan yang keduanya, aku juga suka lihat akun-akun dokter kulit yang memang dia memberikan ilmu secara cuma-cuma di sosial medianya. Dari situ aku tahu yang dulu aku pakai obat total yang dari apotek itu, obat keras itu dari para dokter itu. Ya Allah, bersyukur banget aku nggak lanjutin itu obat, soalnya gila itu efeknya di muka aku parah banget. Terus yang ketiganya, aku cari tahu tentang skincare, tentang ingredientsnya apa, terus kayaknya produk yang memang harus ada di skincare yang kayak gimana, itu dari beauty blogger yang memang mereka suka mereview tentang skincare. Karena pencernaan aku jelek gitu ya, karena pencernaan aku lemah, jadi aku di situ banyak minum minuman yang khusus untuk usus kayak Yakult dan yogurt dan lain sebagainya. Terus juga aku ngurangin makan makanan pedas. Nah, karena waktu itu aku agak stres kuliah dari salah satu mata kuliah. Di situ aku mulai untuk main, aku sibukin diri aku biar aku nggak stres. Terus juga di situ aku nggak pakai make up ke kampus karena ternyata kalau aku pakai make up kayak BB cream itu malah memicu jerawatnya semakin meradang. Jadi pada setahun 2 tahun itu aku nggak pakai make up ke kampus. Padahal ya kuliah tuh masa-masanya kita buat dandan gitu. Aku ngeliat teman-teman aku pada dandan semua gitu kalau ke kampus. Di situ aku harus meminimalkan egoku biar jerawatnya itu enggak parah. Dan aku itu harus kuat karena kalau misalkan aku insecure, itu kadar stres di dalam diri aku tuh bakal meningkat, dan itu nggak baik banget buat jerawat aku, itu pasti bakal makin parah. Jadi aku sekuat mungkin untuk pede. Buat sunscreen sendiri, dulu aku jadinya nggak pakai sunscreen, tapi tahun kedua kalau nggak salah aku itu menemukan ada serangkaian skincare yang dia day creamnya itu udah ada UV protectionnya, jadi aku pakai itu. Karena aku udah jarang minum, karena lupa, kadang males, jadi aku beli botol buat hari itu aku minum. Sebelum haid dan setelah haid kan susah ya, karena dia itu jerawatnya jerawat hormonal. Nah, antisipasinya aku itu minum minuman rempah sama minum minuman infus water, minuman jamu, terus air kelapa, pokoknya yang kayak gitu deh. Jadi untuk meminimalisir si jerawatnya ini besar banget gitu, seenggaknya ya nggak apa-apa ada jerawat tapi kecil aja gitu. Nah, segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan di video selanjutnya aku bakalan share tentang skincare yang aku pakai ketika aku jerawatan parah. Tapi sebelum itu aku mohon dan aku minta ke kalian buat like video ini dan subscribe dan komen dan mungkin kritik dan saran dari kalian buat video ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.